Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang cara belajar mudah bahasa Jepang ya teman-teman. Bahasa Jepang ini sulit tetapi sangat menarik jika dipelajari. Oke teman-teman, dalam daftar materi ini kita akan mempelajari tata bahasa Jepang dari 0 sampai level JLPTN 4 atau lebih dari itu. Materi-materi di bawah ini sudah merangkum hampir semua materi tata bahasa yang ada di dalam buku Mina no Nihongo. Tingkat dasar 1 ya teman-teman, dan 2 dari bab 1 sampai 50. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah introduksi. Bisa dilihat di sebelah kanan itu adalah huruf katakana, introduksi. Itu dalam bahasa Jepangnya. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang sendiri mempunyai 3 huruf. Yang pertama huruf hiragana, yang kedua huruf katakana, dan yang ketiga huruf kanji. Oke teman-teman, di dalam introduksi sendiri itu mempunyai 10 grammar. Yang pertama, salam dan ungkapan 1, salam dan ungkapan 2, memperkenalkan diri, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, struktur kalimat dalam bahasa Jepang, huruf hiragana, katakana, dan penghafalan bahasa Jepang. Kemudian, cara menulis huruf hiragana dan katakana, tips dan cara menghafal huruf hiragana dan katakana, dan angka dalam bahasa Jepang. Oke teman-teman, kita langsung ke grammar 1. Salam dan ungkapan 1. Oh iya teman-teman, kalau kalian ingin cepat bisa bicara bahasa Jepang, kalian harus memperbanyak namanya kosakata ya teman-teman. Tapi sebelum kita kenalan dengan kosakata bahasa Jepang, mari kita bersama-sama membuka salam dan ungkapan 1 terlebih dahulu. Oke teman-teman, aisatsu, bisa dilihat ya teman-teman, huruf hiragananya a, i, sa, su, dibaca aisatsu. Dalam bahasa Jepang sendiri, aisatsu berarti adalah salam. Dalam bahasa Indonesia terkadang jauh lebih penting daripada tata bahasa. Karena fungsi bahasa sebenarnya bukan untuk menyusun kalimat teman-teman, melainkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya orang Jepang lebih sering menggunakan aisatsu daripada orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat bangun tidur, kami bisa mengucapkan selamat pagi kepada kedua orang tua, saudara, dan sebagai secara rutin di setiap pagi dan lingkungan keluarga. Oke teman-teman, dalam masyarakat Jepang, orang yang biasa mengucapkan aisatsu terkesan positif. Sebaliknya, orang yang jarang menggunakan aisatsu dapat dianggap negatif. Kalau di masyarakat Indonesia itu seperti orang sombong gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak sapa seperti itu dibilang sombong. Kalau di Jepang seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah bisa dilihat sendiri di layar monitor saya. Yang pertama itu adalah salam pertemuan teman-teman. Salam pertemuan di sini sudah pakai huruf hiragana ya teman-teman. Ohayo. Ohayo. Artinya selamat pagi. Bisa dilihat ya teman-teman. Pagi pada saat bangun tidur sampai sekitar jam 10 sampai 12 siang itu pakai ohayo gozaimasu. Selamat pagi, atau bisa ohayo, selamat pagi. Apa sih yang membedakan dari ohayo gozaimasu sama ohayo? Oke teman-teman, kalau ohayo gozaimasu itu lebih ke kalimat sopan. Misalnya kita kepada kedua orang tua kita, ohayo gozaimasu, sama atasan, ohayo gozaimasu. Tetapi kalau sama sesama teman, sesama kohai atau junior ya teman-teman, kita bisa pakai ohayo. Ohayo. Selamat pagi.
Ya teman-teman. Oke, next teman-teman. Siang atau sore sekitar jam 10 sampai jam 12. Sampai matahari mau terbenam nih teman-teman. Kita pakai konnichiwa. Konnichiwa. Selamat siang atau halo. Oke teman-teman, konnichiwa sendiri tidak berarti artinya selamat siang, tetapi juga sapaan ketika kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita ketemu. Konnichiwa, halo. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin nice to meet you, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Malam, setelah matahari terbenam pada saat sampai tidur. Bahasa Jepangnya konbanwa. Selamat malam, seperti itu. Ucapan selamat tidur atau selamat malam, oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai sendiri ini kalimat yang sopan ya teman-teman. Tetapi kalau kalimat misalkan diucapkan sesama teman, oyasumi itu boleh teman-teman. Tetapi tidak boleh diucapkan oyasumi itu kepada atasan yang lebih tua dari kita. Paham ya teman-teman? Oyasumi nasai, seperti itu. Oke, next teman-teman. Saat bekerja di Jepang itu, ketika kita selesai bekerja, kita wajib mengucapkan otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Teman-teman bisa baca huruf Indonesianya ya teman-teman. Otsukare sama desu. Selamat bekerja atau terima kasih atas usaha dan kerja keras Anda. Terkadang teman-teman, bahasa Jepang itu tidak semuanya bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Atau ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi kalimat yang tabu. Jadi tidak semua bahasa Jepang itu ada di bahasa Indonesianya seperti itu. Kita tinggal menyesuaikan saja. Otsukare sama desu. Ini wajib diucapkan ya teman-teman ketika kalian nanti di Jepang kuliah atau magang atau jalan-jalan, ini wajib diucapkan otsukare sama desu. Oke teman-teman, next yaitu sayonara. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu semua ya, karena ada lagu bahasa Jepangnya sayonara daisuki na hito, seperti itu, dan artinya sampai jumpa lagi, atau bisa juga diartikan dengan selamat tinggal. Sayonara. Next teman-teman, ja mata asta. Baiklah, sampai besok. Ucapan ini kita ucapkan ketika selesai pelajaran ya teman-teman. Misalnya selesai pelajaran bahasa Jepang, kita mau pulang, kita ucapkan sama teman, ja mata asta ne. Baiklah, sampai besok, seperti itu. Oke, next. Ini sudah umum sekali teman-teman, pasti teman-teman semua pada tahu. Bye-bye, dadah. Sudah umum ya teman-teman. Oke. Next. Arigatou gozaimasu. Pasti kata arigatou gozaimasu ini tidak asing lagi di telinga teman-teman kan? Karena arigatou gozaimasu mempunyai arti terima kasih. Arigatou gozaimasu sendiri itu adalah kalimat yang sopan ya teman-teman. Kalau kalimat yang biasa atau informal itu bisa dipakai dengan arigato, arigato. Oke teman-teman. Doita shimashite artinya sama-sama. Doita shimashite, sama-sama. Sama-sama sendiri juga bisa dipakai untuk domo. Domo. Akan tetapi domo itu hanya bisa dipakai oleh atasan ke bawahan, atau orang tua ke anak, atau senpai ke junior, seperti itu. Tidak sopan digunakan oleh junior ke kohai atau sebaliknya karyawan ke atasan. Itu tidak sopan ya teman-teman. Jangan sekali-kali digunakan. Oke, sugi wa sumimasen, minta maaf.
Ini kalimat yang sopan ya teman-teman. Sumimasen. Itu adalah kalimat yang sopan. Yang kedua, gomenasai, maaf. Ini sebenarnya kalimat yang sopan juga, akan tetapi lebih sopan dari sumimasen. Gomenasai sendiri, cara pemakaiannya bisa dipakai untuk